Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mencari volume dan luas permukaan tabung. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara mencari tinggi dan jari-jari pada tabung jika diketahui volumenya. Nah, sekarang di sini Ibu punya satu soal yang berbunyi, hitunglah tinggi tabung yang memiliki jari-jari alas 14 cm dan volume 6160 cm kubik. Ini ada soalnya. Lalu langkah yang harus kita lakukan pertama kali adalah menuliskan terlebih dulu diketahui dan ditanya. Apa yang diketahui dari soal ini? Yang diketahui dari soal ini adalah yang pertama, jari-jari. Lalu yang keduanya adalah volume. Kita tulis dulu ya. Kalau jari-jari berarti hurufnya melambangkan adalah huruf R. Berapa di sini? 14 cm. Bu, perlu dibagi lagi enggak? Enggak perlu. Yang perlu dibagi itu adalah diameter. Jika jari-jari tidak perlu kalian bagi dua lagi. Paham ya? Lalu yang kedua adalah volume. Untuk melambangkan volume, maka huruf yang kita gunakan adalah huruf V. V 6160 cm kubik. Ini wajib kalian tulis pangkatnya beserta satuannya. Lalu setelah kita menulis diketahui, apalagi yang harus kita cantumkan? Yaitu adalah ditanya. Apa yang ditanya pada soal ini? Yaitu adalah tinggi. Maka kita tulis di sini setelah ini, apalagi langkah yang ketiga, kita akan membuat jawabannya. Nah, jawaban di sini harus menggunakan rumus. Rumus yang kemarin sudah kita pelajari adalah V sama dengan Pi kali R kali R kali T, atau kita singkat menjadi V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Ini jika mencari volume. Nah, Ibu akan membuat ini dalam segitiga seperti ini supaya memudahkan kalian dalam mengingatnya. Ini yang atas Ibu akan tuliskan V, ini Ibu akan tuliskan Pi, di sini R kuadrat, dan di sini adalah T. Nah, ini wajib kalian untuk ingat ya. Kita akan mencari apa? T atau tinggi. Maka kita tutup terlebih dulu T-nya. Lalu yang tersisa adalah apa? V per Pi kali R kuadrat. Kalau masih dalam satuan seperti ini kita bacanya dikali ya. Tapi kalau dia sudah atas sama bawah itu artinya dibagi. Nah, kita tuliskan di sini. Apa yang tadi kita akan cari yaitu adalah tinggi. Maka kita tulis di sini T sama dengan V per Pi kali R kuadrat. Kita tinggal masukin aja angkanya. Jadi inilah kenapa Ibu selalu meminta kalian mesti menulis diketahui dan ditanya. Kita tulis dulu volumenya berapa? 6160 cm kubik. Lalu Pi yang akan kita gunakan, kita berpatokan kepada jari-jari. Jari-jarinya berapa? 14. Kemarin kita sudah belajar ya, Pi itu ada dua macam. Ada 22/7 atau 3,14. Jika kelipatan 7, maka kita akan menggunakan 22/7. Kalian lihat di sini, 14 merupakan kelipatan 7 bukan? Ya betul, karena 14 ini merupakan kelipatan 7, maka yang akan kita pakai adalah ini. Kenapa? Ini akan memudahkan kalian dalam menghitungnya nanti. Kita gunakan di sini 22/7 kali berapa jari-jarinya? 14 cm dikali 14 cm.
Yang perlu kalian ketahui dan harus diingat, R kuadrat di sini adalah 14 kali 14. Ingat, bukan 14 kali 2, tapi 14 kali 14. Angkanya berulang sebanyak 2 kali. Sekarang kita tulis lagi, 6.160 cm kubik dibagi. Nah, mana yang bisa untuk dibagi 7? Tentu 14 kan? Kita coret ini, 14 dibagi 7. Berapa? 2, betul. 2. Bu, ini 14 sampingnya dicoret lagi nggak? Nggak usah, cukup 1 aja. Jadi kalau ketemu seperti ini cukup 1 aja, nggak perlu dua-duanya. Ya, lalu kita tulis lagi di sini 22 kali 2 cm kali 14 cm. Kok di sini 2? Ya, tadi karena apa? 14 dibagi dengan 7. Yuk kita hitung lagi perkaliannya. 6.160 cm kubik dibagi, kita hitung ini semua. 22 kali 2 kali 14. Berapa? Hasilnya adalah 616 cm. Lalu ini gampang banget, kalian nggak perlu pakai kalkulator, kalian nggak perlu cap-cip-cup, caranya gampang banget. Gimana? Ada angka 6160 dibagi 616. Angka atas dengan angka bawah sama kan? Nah, berarti kalau 0 kita abaikan dulu ya. Kalau 616 dibagi 616, maka hasilnya adalah 1. Karena di sini ada 0, maka kita tinggal masukkan angka 0. Nah, ini deh. Kalian tinggal tulis lagi, kalian tinggal rapikan, ketemu. Jadi tingginya adalah 10 cm, seperti itu. Kalau tadi kita sudah membahas cara mencari tinggi, sekarang kita akan mencari jari-jari dari sebuah tabung. Masih dengan soal yang memiliki volume sama, kali ini yang kita akan cari adalah jari-jarinya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan dalam mengerjakan soal matematika berupa soal cerita apa? Yaitu adalah menuliskan, diketahui, dan ditanya. Apa yang diketahui dalam soal ini? Hitunglah jari-jari tabung yang memiliki tinggi 10 cm dan volume 6.160 cm kubik. Apa yang mesti diketahui yang pertama? Yaitu adalah tinggi. Lalu yang keduanya, volume. Mari kita tuliskan di sini. Berapa? Tingginya 10. Kalau tinggi berarti kita wakilkan huruf T, 10 cm. Lalu volume, apa huruf yang mewakili volume? Yaitu adalah V, 6.160 cm kubik. Setelah kita menuliskan diketahui, lalu apa yang akan kita tuliskan selanjutnya adalah ditanya. Apa yang ditanya pada soal ini? Yaitu adalah jari-jari. Apa simbol dari jari-jari? Yaitu adalah R. Baru kita masukkan rumusnya. Masih dengan segitiga yang sama. Di sini ada V, di sini V, di sini R kuadrat, di sini T. Karena kita mencari R kuadrat, maka kita tutup ini. Tinggal tersisa apa? V per Pi kali T. Kita tuliskan di sini. Ini nggak boleh kalian cuma tulis R ya, tetap harus ada R kuadratnya. Jadi jangan sekali-kali merubah rumus, karena rumus dicarinya susah payah. Jadi jangan sekali-kali kalian merubah semau kalian. Nah, ini adalah rumus dari mencari jari-jari. Tapi karena kita dimintanya cukup 1 jari-jari, tapi di sini Bu rumusnya R kuadrat. Bagaimana? Maka kita ubah menjadi bentuk akar. Gimana tuh? Tulis lagi di sini R akar dari V per Pi kali T. Kok ribet ya Bu ya? Tenang, ini tuh mudah banget, cuman kelihatannya aja ribet. Jadi tanamkan di pikiran kalian, soal matematika itu adalah mudah.
Ya, kita lanjut lagi. Kita tulis lagi di sini akar. V-nya berapa? 6160 cm kubik. Terus Pi di sini kita pakainya berapa? Kita gunakan 22/7. Dikali T-nya berapa? 10 cm. Kita tulis lagi di sini. 6160 cm kubik. Kita buat 22 kali 10 berapa? 220/7. Bu, kenapa kok nggak langsung dibagi 7 aja sih? Karena ini nggak seperti kelipatan 7. Jadi kita nggak bisa membagi 10 dengan 7. Jadi kita kalikan dulu ya. 220/7 hasilnya. Nah, kira-kira kalau kalian menghitung seperti ini mudah atau sulit? Agak sedikit bingung ya kalau menghitungnya seperti ini. Jadi supaya memudahkan kalian dalam menghitung, kita balik lagi menjadi perkalian. Gimana tuh? Kita tulis di sini 6160 cm kubik. Kita ubah jadi perkalian. Kalau perkalian ada bilangan pecahan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus balik. Ini kan sudah pernah dipelajari di kelas 5. Jika kalian mengubah menjadi perkalian, maka pecahan yang seperti ini harus kita balik. Berarti yang di atasnya adalah angka 7, yang di bawahnya adalah angka 220 cm. Tetap menulis dengan akar. Suka lupa nih. 6160 cm kubik kali 7 bagi 220. Mana yang bisa dibagi? Yaitu adalah 6160 dibagi 220. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Adalah 28 cm dikalikan 7 cm. Lanjut ya. Berarti ini akar dari 28 cm kali 7 cm. Hasilnya adalah 196 cm. Udah nih Bu, cuman begini doang. Ya belum, kan kita mintanya jawabannya. Sedangkan ini masih dalam bentuk akar. Kalau akar seperti ini nggak ada angka di sini, ini namanya akar pangkat 2 ya. Kalau di sini ada 3 berarti akar pangkat 3. Akar dari 196 cm, berapa hasilnya? Kita beralih terlebih dulu ke penghitungan cara yang lainnya untuk mencari akar kuadrat 2. Bagaimana tuh? Kita cari di sini. Oh ya, tapi sebelumnya kalian harus hafalkan ini dulu nih. 1 pangkat 2 sampai dengan 10 pangkat 2. Ini mah harusnya udah hafal ya, udah hafal banget. Ini harus kalian hafalin untuk memudahkan kalian dalam mencari akar kuadrat. Nah, di sini Ibu akan tuliskan akar 196. Yang perlu menjadi catatan kalian, jika akar kuadrat dari 100 sampai 10.000, pasti jawabannya itu 2 digit. 1, 2. Ulangin sekali lagi ya. Jika akar kuadrat dari 100 sampai 10.000, itu pasti memiliki jawaban 2 digit. Jadi untuk memudahkan kalian, tulis dulu seperti ini. Nah, ini cara yang pertamanya. Langkah yang keduanya bagaimana? Pisahkan dulu 2 angka dari belakang. Kalau kemarin kan di pembelajaran pangkat 3 kita pisahkannya 3 angka. Kalau ini pisahkan 2 angka. 1, 2, maka kita pisahkan di sebelah sini. Ya. Ini 1, ini 96. Nah, kalian lihat di sini, ini untuk jawaban sebelah sini. 1 itu jawabannya mana? Yang memiliki pangkat 2 mana yang memiliki jawaban 1 atau mendekati 1? Jawabannya adalah ini. Kenapa? Karena pas. Nggak perlu kalian cari lagi kalau memang jawabannya sudah pas. Berarti berapa? 1. Tulis di sini 1. Lalu kalian lihat lagi di sini. 1 ini hasilnya dari mana? 1 ini adalah 1 pangkat 2 sama dengan 1. Kita ubah menjadi pengurangan.
1 dikurangin 1 hasilnya 0. Kalian lihat, 0 ini lebih kecil atau lebih besar daripada 1? Lebih kecil kan? Maka kita lihat di sini. Yang paling belakang memiliki angka berapa? 6. Di sini angka yang ada 6-nya perkalian berapa? Pasti perkalian 4 sama perkalian 6. Tapi kalian lihat, karena dia lebih kecil, maka kita cari angka yang paling kecil. 4 atau 6 angka yang paling kecil? 4. Maka kita tulis di sini. Udah jadi. Jadi akar dari 196 itu adalah 14. Berarti jari-jarinya udah ketemu nih. Berapa? 14 cm. Wah, ternyata kalian sudah sampai sepintar ini loh. Sudah bisa untuk memahami akar-akaran, luar biasa sekali. Tenang, Bu, ini kecepatan videonya, saya kurang paham. Nanti Ibu akan tuliskan, Ibu akan catat kembali di dokumen, kalian bisa lihat lagi ya cara pengerjaannya bagaimana. Yang penting kalian simak baik-baik, kalian lihat baik-baik, kalian pelajari soalnya. Kalian juga harus tulis diketahui, ditanya untuk memudahkan kalian, serta harus hafal rumus. Dan ingat, untuk membuat jawaban atau menghitung jawabannya harus yang teliti dan cermat. Sekian dari Ibu. Kalau ada yang kurang paham, ditanyakan langsung via WA ke Ibu. Siap ya? Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.